warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz Dadan, salam kenal dari Jakarta, Ustadz. Saya ini muridnya Bante Dirapunyo. Ini Bante kebolak-balik tadi bilangnya. Beliau ini sangat rendah hati. Saya juga kalau diizinkan suatu saat nanti bisa silaturahmi dengan Ustadz Dadan, bisa berguru juga dengan Ustadz ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ilmu saya sebenarnya masih sedikit, tapi karena didaulat mendapatkan kehormatan malam ini oleh Bante untuk sharing pengalaman, saya langsung bilang iya. Karena sifatnya sharing, jadi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar untuk berbagi pengalaman. Kebetulan saja, saya kalau ditanya pengalamannya apa, saya cuma punya satu bidang pengalaman, Bante, yaitu di bidang communication and broadcasting. Dan itu pun juga belum terlalu lama, baru 27 tahun di bidang ini. Kalau dibandingkan dengan senior-senior saya, banyak, Bante. Seumuran Bang saya. Karni Ilyas itu sudah... Berarti saya udah tua dong, Bante. Jadi yang lebih senior dari saya itu kayak Bang Karni Ilyas, itu sudah 35 tahun di dunia jurnalistik. Bang Don Bosco Selamun, ya, yang sekarang Direktur Utama Metro TV, itu juga senior saya. Tetapi terima kasih, izinkan saya untuk berbagi cerita pengalaman sedikit, karena menurut saya, kalau kita sering sharing, sering berbagi, justru yang paling beruntung itu orang yang sering sharing, Bante. Jadi, sayalah yang merasa sangat berbahagia. Kenapa? Karena saya belajar dari Bante juga bahwa kita harus selalu mengosongkan gelas. Dan malam ini, saya sudah punya gelas yang lain yang judulnya Menata Kata, Menata Kehidupan. Tapi saya siapkan ember, jadi embernya lebih gede untuk menampung semua ilmu dari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang hari ini atau malam ini bisa sharing, baik secara langsung lewat Zoom atau nanti mungkin menyaksikan kita lewat rekaman di YouTube dan lainnya. Nah, Bante, Bapak Ibu, izinkan saya mengambil tema tentang menata kata, menata kehidupan. Kenapa ini saya pilih? Ini tema favorit saya. Lah kok seneng menata kata, menata kehidupan? Lah emang kerjaan saya bicara gitu. Ada orang suka protes. Alah Don, lu ngomong aja kerjaan lu. Loh, emang kerjaan gue ngomong? Nah, loh, emang kerjaan kamu ngomong? Iya, saya kan pembicara. Berarti kerjaan saya ngomong. Kalau saya tidak ngomong, saya tidak makan gitu kan. Jadi jangan langsung kita menghakimi orang. Kalau kita mendapatkan suatu nasihat atau mungkin masukan dari orang lain, ya nggak usah lihat orangnya dulu lah. Tapi dengarkan apa yang disampaikan. Nah ini kan agak susah. Bayangkan coba Bante, ketika kita diskusi sama teman kita ini kebetulan dekat sama mantan pacar kita. Nah, jangankan ketemu mantan, lihat sendalnya mantan depan musola aja kan sudah naik darah kita kan. Bisa-bisanya dia kasih nasihat sama kita gitu kan. Jadi begini bro, kamu terima aja kenyataan. Waduh, susah Bante. Ya, manusiawi lah. Kita ingat, jangan lihat orangnya, dengarkan apa nasihatnya. Iya sih, teorinya begitu, tapi ternyata berat kali ya, kata orang Medan gitu kan. Nah, itulah sebabnya saya di sini fungsinya hanya sebagai, apa ya, istilahnya, ya saling mengingatkan lah. Jadi bukan karena saya merasa, sudah 27 tahun di bidang ini, sudah ahlinya, oh enggak juga. Kalau Bante tadi bilang jam terbang, salah Bante. Lah, wong saya bukan pilot kok. Aku orang duwe surat izin menerbangkan pesawat, kok dibilang jam terbang. Jam panggung kali Bante ya, karena saya dari panggung ke panggung. Sebab kalau dari pintu ke pintu, itu haknya EBIT GAD, ya, nggak boleh saya ambil alih. Gitu. Nah, kenapa kalau saya memilih itu Bante? Karena saya kok suka menganalogikan begini ya, orang itu seperti buah mangga atau teko. Lah kok buah mangga? Ya nomor satu, aku senang pelem ya, saya senang banget sama mangga, termasuk mangga yang manis tentunya. Terus yang kedua, saya suka minum teh. Nah, teh di rumah itu selalu diletakkan dalam sebuah teko. Nah, pertanyaannya, kenapa kok saya mengambil analogi mangga dan teko? Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, kalau kita mau memakan buah mangga, kita pasti kupas seluruh mangga, atau mungkin sedikit saja kita kupas kulitnya, kemudian kita mengambil sampel, ya, atau istilahnya kita memotong sedikit saja untuk kemudian kita cicipi, wah, ini mangga manis. Nah, ketika kita rasakan mangga itu manis, kita lanjutkan mengupas tuntas dan menghabiskan buah mangga itu sampai tinggal bijinya. Begitu pula dengan teko. Kita tidak perlu menghabiskan seluruh isi teko itu hanya untuk mengetahui bahwa ini isinya teh atau kopi.
Setelah kita tuang sedikit di gelas, kita cicipi, ini teh manis atau teh pahit. Nah, ini adalah analogi yang sederhana, yang artinya kalau kita bertemu dengan orang, kita tidak perlu mungkin bergumul lama dengan orang tersebut untuk mengetahui isi dari orang tersebut. Nah, kalau orang itu kita ajak ngobrol 5 menit, 10 menit, yang keluar dari mulutnya itu sudah hal-hal yang negatif, hal-hal yang isinya menjelek-jelekkan orang terus gitu kan. Kalau satu orang dijelekkan sudah habis, ya, orang yang lain dijelekkan. Kalau satu RT semua sudah habis, satu kelurahan dijelek-jelekkan. Kalau satu kecamatan, satu kabupaten semua sudah dijelekkan, satu negara dijelek-jelekkan. Nah, saya langsung ingat, mangga atau teko. Ya sudahlah, kita boleh berteman dengan siapa saja. Wajib itu kalau menurut saya. Ya, dari presiden sampai tukang beca, dari penjahit sampai penjahat, kita kenal boleh. Tetapi kita mendekat, ya, kita bersaudara, istilahnya apa ya? Kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tentunya kita pilih, Bante. Loh, kamu pilih-pilih temen dong? Lah iya toh. Lah aku pilih temen, pasti pilih temen yang positif. Tapi kalau berkawan dengan siapa saja ya iya. Artinya jangan sampai kita di jalan ketemu dengan tukang ojek kita sombong. Jangan, ya kan? Kalau tukang ojek itu kemudian dia bisa memberikan energi positif kepada kita, kenapa tidak? Bahkan saya punya cerita, ya, mungkin Bapak Ibu pengalamannya berbeda-beda, tapi izinkan saya sedikit berbeda. Saya pernah ada beberapa kali sharing di dalam lapas ya, ketemu dengan banyak narapidana yang sudah inkrah, sudah divonis tetap gitu kan. Bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat publik yang tadinya sangat dikenal di media atau di masyarakat, itu kemudian harus ngekos di lapas gitu kan. Nah, saya bertemulah dengan mereka, diskusi, dari mulutnya keluar banyak kalimat-kalimat bijaksana yang saya resapi. Kenapa? Dia bisa mengatakan itu karena pengalaman. Dia pernah sukses, kemudian dia sekarang lagi sekolah di lapas. Tentu berbeda kan suasana psikologisnya ketika yang bersangkutan kemudian menyampaikan kata-kata bijak, dan saya tidak melihat orangnya lagi. Kan biasanya kan agak susah, Bante, ya, kita ketika ada seorang, maaf nih, seorang pelacur, dia memberikan kepada sekolah yang punya tiket masuk surga sendiri gitu kan. Sementara kan kalau menurut saya yang masuk surga itu atas ridhonya Allah gitu. Nah, kita mencari ridho aja lah. Ya kita jalankan kewajiban kita, menjauhi larangannya, termasuk kalau dalam ilmu public speaking, saya setuju sekali. Dekatkan diri kita dengan orang-orang yang memberikan energi positif. Wah, saya paling senang, Bante. Kalau Bante ngajak saya ngumpul, sharing, Zoom, atau apapun ya, saya langsung iya. Kenapa? Minimal malam ini saya dapat teman baru. Ya kan? Dan minimal malam ini saya dapat kenalan baru di luar Jakarta. Jadi kalau saya misalnya ke Medan atau ke Sumatera Utara, saya nggak perlu bantai lagi, takut kerepotin. Ya, tambah teman baru lagi gitu kan malam ini. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena pertemanan atau dalam bahasa Inggris sudah dijermankan, ya, yaitu adalah teman itu adalah aset. Ya, nah, kalau disebut aset, tergantung bagaimana memaknainya. Orang ekonomi menganggap aset itu punya value. Nah, kalau saya melihat dari banyak perspektif, minimal begini, the power of silaturahmi. Ya, ini bahasa Jerman yang sudah dibahasa Indonesiakan. Ngarang sendiri, Bante. Kenapa the power of silaturahmi? Kekuatan dari silaturahmi itu lebih dahsyat. Kalau ada orang ditawarkan, pilih duit 1 miliar atau teman 10 orang, saya akan memilih dua-duanya. Nggak maruk, ya nggak apa-apa dong. Suruh milih salah satunya kan. Pilih teman baru 10 orang, 1 miliar. Ya, saya memilih uang. Kenapa kok tetap uang? Saya jadi ingat kata-katanya gaji. Kenapa? Orang hanya akan mengambil, Allah saya teman banyak gitu kan. Kalau uang,
Lupa dipencet. Tiap hari pakai Zoom kok ya masih gaptek ya Bante ya. Mohon maaf, tadi sempat keputus. Saya sampaikan sedikit lagi bagian ujungnya tadi bahwa soal kekuatan pertemanan atau yang saya sebutkan the power of silaturahmi. Nah, kenapa kok silaturahmi penting? Karena kalau kita diminta memilih teman, ya secara rasional orang pasti akan memilih uang. Nggak apa-apa kalau uang itu kita pakai untuk menambah teman kita dalam hal positif atau membantu orang lain. Nah, Gandhi kan pernah bilang bahwa seseorang akan mengambil apa yang tidak ia miliki. Nah, kalau Anda tidak memiliki uang, ya wajar kalau Anda memilih uang. Kalau Anda tidak memiliki teman, wajar Anda mencari teman. Tapi kenapa tidak kalau bisa dua-duanya Anda ambil? Anda bisa dapat materi dari mana? Dari keahlian Anda berkomunikasi dan dari aset teman Anda yang banyak tadi. Tapi ingat, teman-teman sekalian, jangan diartikan sebagai makan teman, ya kan? Beda itu, TMT, teman makan teman, tidak boleh. Tapi kalau teman kita anggap sebagai aset, misalnya nih, saya punya produk, kemudian saya berteman dengan 10 orang. Saya informasikan produk saya kepada 10 orang. Saya tidak memaksa mereka membeli produk saya, tetapi mungkin lewat 10 orang tadi, dia punya teman 10 lagi. Berarti kan kali 10, Bante. Ada 100 potensial market yang saya miliki. Dengan menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, sehingga orang akan percaya pada kita. Artinya apa? Jangan jadi orang yang diingat kalau ada maunya. Nah, ini sering sekali terjadi. Kita WA teman itu kalau tanggal-tanggal tua, ya kan? Di WA, Assalamualaikum. Waduh, masih banget Assalamualaikumnya. Ini di tanggal-tanggal tertentu. Maaf, tadi ada interupsi. Di tanggal-tanggal tertentu kita rajin mengirimkan WA kepada teman kita. Kemudian kalau sudah maksudnya tercapai, kita lupa. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang keliru. Bagaimana mau membangun relationship atau meningkatkan the power of silaturahmi tadi kalau kita hanya menghubungi orang kalau ada maunya. Nah, terus bagaimana biar kita tidak dikenal sebagai orang yang kalau ada maunya? Ya bangun terus. Sekarang kita diuntungkan dengan media sosial kan. Saya dan Bante berkawan di Instagram. Walaupun mungkin saya tidak setiap hari chat lewat WA dengan Bante Dirapunyo, tetapi kan saya bisa misalnya lihat postingannya Bante di Instagram, ya kan? Bante juga bisa melihat apa yang saya upload di Instagram. Itu kan salah satu bentuk kita memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Nah, disitulah silaturahmi kita bangun. Sehingga, seperti yang saya analogikan tadi, apa yang keluar dari teko itu, sama seperti apa yang keluar dari mulut seseorang. Ya kan? Kalau kita berkawan dengan seseorang, jangan khawatir. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama untuk mengetahui isi dari orang tersebut. Ya, caranya seperti apa? Yang penting kita tahu menempatkan diri. Kalau ternyata kita ketemu dengan orang yang sejak menit pertama sampai berjam-jam hal-hal negatif saja yang keluar dari mulutnya, ya jangan kita hina. Ya, kadang-kadang ini ya Bante ya, saya percaya. Kadang-kadang nih ya, Tuhan juga sengaja mengirimkan orang jahat ya, tanda petik ya, orang yang mulutnya itu belum sekolah, untuk menjadi pengingat buat kita. Biar apa? Mbok kamu tuh bersyukur loh. Ya kan? Di luar sana itu ya, banyak orang yang merindukan sendal usang. Lah kamu punya sepatu bagus saja nggak pernah bersyukur. Sementara bagi orang yang tidak punya kaki, sepasang sendal usang pun itu adalah sesuatu yang mereka idam-idamkan. Loh, terus kenapa sih saya berdoa tiap hari agar didekatkan dengan orang baik? Kok Tuhan ngasih saya orang yang comberan gitu kan, mulutnya kasar gitu. Loh, itu buat kita belajar. Lawang Tuhan sudah kasih kita dua perangkat istimewa kok. Ini yang ada di kepala kita, akal pikiran, hati kan. Yang kedua, hati gunanya apa? Hati ini kan segumpal daging yang bisa membantu kita membedakan hal baik dan buruk. Jadi pakailah dua hal itu sebelum keluar dari mulut kita. Nah, itu dua perangkat yang harus kita pakai sebelum kita mengucapkan kata-kata. Kenapa? Karena
apa yang keluar dari mulut seseorang bisa mencerminkan apa isinya orang itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita juga harus selalu berkata-kata seperti motivator di televisi, sahabat-sahabat yang support. Oh, enggak juga, ya. Pakai bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Enggak harus jadi orang kauman. Bahasa kaum itu misalnya nek ngobrol karo wong Jawa, ya jangan pakai bahasa Minang. Kalau ngobrol sama orang Batak, janganlah ajak dia bahasa Makassar. Nah, nanti nggak nyambung, frekuensinya beda. Kalau kita berbicara dengan kaum senior, kita harus tahu unggah-ungguh, tata krama, etika, ya, attitude itu penting. Kalau kita ngobrol dengan teman sebaya, kita tahu menempatkan diri, sopan santunnya. Kita bicara dengan anak-anak muda yang lebih junior, kita juga memberikan keteladanan. Contoh nih Bante, dengan tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, rekan-rekan senior yang ada di sini, anak-anak, saya di rumah kan banyak anak nih, nggak pernah mau dengerin orang tua. Anak-anak punya kelemahan mendengar, tetapi mereka sangat jeli dalam melihat dan mencontoh. Jadi kita nggak usah kasih tahu anak-anak, ya. Anak saya misalnya, kok kamu nggak boleh begini, belajar yang rajin, ya kan? Ayo bangun, sholat. Saya nyuruh anak saya sholat, tapi saya nggak pernah sholat. Oh, nggak bakalan ampuh, Bante. Ya kan? Tapi kalau misalnya, yuk maghrib bareng, gitu kan? Ya udah, dia pasti akan mau. Bahkan besok-besok, wih, kok ini kita nggak sholat maghrib bareng, gitu kan? Nah, kalau kita kasih tahu dia, sama seperti misalnya, saya sedang ngerokok nih, Bante. Saya lagi jalan misalnya di depan warung kopi, tiba-tiba saya lihat anak-anak muda nongkrong. Saya bilang, kamu anak masih muda, uang habis untuk beli rokok gitu kan? Kamu tahu nggak rokok itu berbahaya? Saya ngasih tahu mereka sambil ngisap di Samsu. Nggak bakalan diikutin gitu kan. Jadi itu tadi, saya selalu ingat mangga atau teko. Intinya apa sih? Ini sebagai refleksi diri kita juga. Sebelum kita ngomong, pakailah dua perangkat istimewa yang Tuhan berikan sebagai modal dasar kita lahir ke bumi ini, hak, akal, pikiran, dan hati. Segumpal daging yang mampu membantu kita membedakan baik dan buruk. Kalau kita berdusta, kalau kita melakukan hal negatif, walaupun kita cuma ngomong, pasti hati kita bereaksi. Pasti itu, ya. Sehalus sebaik-baiknya mulut kita, tetapi tidak sinkron dengan hati kita, kita ngasih tahu orang tapi kita tidak melakukan, pastilah ada sesuatu. Apakah itu semacam sinyal atau getaran, dan itu harus kita asah. Bagaimana cara mengasah pikir dan hati? Mendekatkan diri tentu dengan Yang Maha Kuasa. Ya kan? Tapi bukan maksudnya pulang duluan ya Bante ya. Nah, kita kan tidak tahu, semua orang pasti akan pulang. Tapi kalau ditanya, kamu mau pulang sekarang? Oh, nanti dulu. Nanti, kalau boleh nanti dulu gitu. Nah, saya selalu percaya, hanya ada dua suara Bante yang harus kita dengarkan. Satu, suara Tuhan. Lewat apa suara Tuhan? Kita kan bukan nabi, Tuhan nggak berbisik pada kita. Oh, gampang. Lewat wahyu yang ada di kitab suci, atau lewat para ulama, ya, alim ulama, rohaniwan, dan seterusnya. Itu suara Tuhan. Dan yang kedua, suara hati. Suara hati nggak akan pernah berdusta. Makanya itu dua diasah. Mengasah komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, yaitu dengan berbanyak public speaking kita, dengan kitab suci, dengan ibadah, ya kan? Terus mengasah hati kita, mendengarkan suara hati agar sensitif, perbanyaklah berinteraksi dengan orang-orang yang menggetarkan energi positif. Sederhana kok, gampang. Lah, aku sudah niat begitu, lah kok tiap hari ketemunya orang jahat, biarin aja. Mungkin dia hidupnya sedang ada masalah. Tugasmu untuk mengingatkan. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja. Ya kan? Yang penting kamu sudah kasih tahu. Aku sudah berusaha senyum Bante sama orang. Nggak dibalas loh. Biarin aja. Mungkin dia sakit gigi. Enggak kok. Oh, mungkin dia lagi banyak pikiran, banyak tagihan gitu kan. Selalu pikiran positif aja. Yang penting kita punya satu mulut, dua telinga. Artinya apa? Kita pakai mulut kita ini untuk bicara satu hal, tetapi kita harus mendengarkan dua kali lebih banyak. Dan di luar sana, ya, Yang Mulia Bante dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan hal-hal buruk tentang kita, ada 10 orang bicara tentang kita, nggak benar, kita capek di Bante, pakai mulut kita untuk ngasih tahu klarifikasi, saya nggak begitu, saya nggak begitu, saya nggak begitu. Terus apa yang kita pakai? Ya udah pakai dua tangan kita aja tutup kuping, ya kan? Tutup kuping, udah, biarin aja.
Itu sebabnya ya Tuhan memberikan kita ini organ yang sangat sempurna. Nah kok nggak dimanfaatkan? Bahkan kita lahir di muka bumi ini ya, Bante, modal kita itu dikasih sama Tuhan apa? Public speaking, Bante. Sebelum lahir pun kita sudah public speaking. Di perut, ya kan, nendang-nendang, ngasih tahu sama ibu kita, mau keluar gitu kan. Pas keluar, langsung presentasi. Ya. Coba. Dari bayi kita sudah presentasi public speaking. Kok kita nggak bersyukur sih? Kenapa kita mengeluh terus? Ya kan? Nomor satu, jangan lupa, kita lahir ke muka bumi ini sudah dibekali dengan modal yang luar biasa. Saya aja yang kerjanya sebagai tukang ngomong, ya kan? Tuhan berikan apa istilahnya kesempatan untuk menggunakan aset yang Tuhan kasih ini, masih bisa hidup kok. Kalau sampai kita nggak syukuri, itu bahasa Jermannya, kebangetan itu. Ya kan? Baru lahir aja kita sudah public speaking. Dan Bante tahu nggak, kenapa bayi yang baru lahir itu langsung menangis? Dan kalau tidak menangis, sama dokter atau bidannya ditepukkan, dicubit atau dikasih sentuhan biar nangis. Dipaksa nangis loh kita. Dipaksa public speaking. Tapi Bante jangan bilang siapa-siapa ya. Ini sejujurnya nih, ceritanya nih. Kenapa bayi itu baru lahir menangis? Karena dia kaget lihat bapaknya. Pas lahir, itu bapakku. Nangis. Oke, Ko Doni. Yang ini jangan dicatat tadi, Bante. Jangan dicatat. Ini luar biasa karena pengalaman juga mungkin ya. Pengalaman kan sudah kali melihat bayi tapi kok selalu menangis, nggak ada keluar yang ketawa gitu ya. Ya. Kalau saya pengalamannya 6 kali, Bante. 6 kali menangis. Ya. Iya. Oke kawan-kawan, ini memang luar biasa kalau berbicara tentang berbicara sama orang yang suka bicara, kita nggak bisa bicara gitu loh. Jadi ini kita karena waktu kita mepet, sempit, seperti biasanya kawan-kawan, kita ada 2 sesi. Sesi pertama, sesi dari pemateri, nanti sesi kedua adalah sesi tanya-jawab. Jadi seperti biasanya, Zoom ini akan saya off-kan dulu, nanti teman-teman bergabung kembali bersama kita semuanya, langsung teman-teman